warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitri. Di sini saya akan melakukan presentasi yaitu mengenai refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 1. Di sini ada pertanyaan, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Menurut saya, pengalaman yang belajar yang berguna dan menarik itu ada pada topik 2 dan topik 4. Yang pertama adalah topik 2, di mana asesmen dalam pembelajaran bukan hanya sekedar menjadi tahap pelaporan dan penilaian kemampuan murid, tetapi asesmen digunakan sebagai alat untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan belajar, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, teman-teman pernah nggak pas waktu kelas 12 SMA itu kan biasanya ada yang kayak kita ke BK, kemudian kayak kita bawa raport, kemudian kita tanya ke guru BK untuk melakukan kayak kita tuh nanti ketika kuliah masuk jurusan apa kayak gitu. Pernah nggak? Pernah. Nah, saya juga waktu itu pernah. Ketika itu saya datang ke ruang BK, kemudian saya membawa raport, kemudian waktu itu guru BK saya itu tidak langsung melihat nilai raport saya, tetapi beliau langsung mengatakan bahwa kamu cocoknya jadi perawat. Loh, dari mana kok si guru tersebut bisa mengatakan bahwa saya cocoknya menjadi perawat, padahal saya saja itu takut sama jarum suntik. Nah, padahal asesmen itu sebenarnya adalah di situ harusnya ada yang namanya asesmen. Kenapa kok asesmen? Karena di situ kan nanti ada analisis untuk mengetahui kebutuhan belajar, kemudian minatnya itu di mana, itu seperti itu. Kemudian topik 4 yaitu pendekatan CRT, yaitu pendekatan ini menjadi suatu cara untuk membekali guru dalam mengajar peserta didik di lingkungan yang berlatar belakang budaya yang berbeda-beda serta meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik. Ketika di PPL waktu itu pernah guru pamong saya itu ketika tahap asistensi mengajar itu adalah pembelajaran teks laporan hasil observasi. Dan di situ dicontohkan bahwa guru itu memberikan contoh itu yang dekat dengan kehidupan masyarakat, dan kebetulan waktu itu PPL saya adalah di SMP Negeri 4 Sumber. Di situ memberikan laporan hasil observasi itu berupa kayak misalkan tentang karena di Sumbang itu adalah lingkungan pedesaan, maka contohnya adalah lingkungan pedesaan itu seperti itu. Kemudian pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Menurut saya pengalaman yang yaitu pada prinsip pembelajaran UPD. Kenapa kok prinsip pembelajaran UPD itu menurut saya berguna tetapi kurang menarik? Ketika itu sebelum masuk ke PPG saya pernah mengajar di salah satu sekolah. Nah, prinsip UPD itu kan biasanya adalah melakukan menentukan tujuan pembelajaran dulu. Setelah itu baru nanti dibuatlah perangkat pembelajaran. Tapi realitanya adalah ketika saya mengajar di suatu sekolah itu awal semester itu pasti diminta untuk mengumpulkan perangkat pembelajaran selama 1 semester. Padahal modul pembelajaran itu harusnya kan disusun nanti ketika kita sudah melakukan asesmen diagnostik, baru kita menyusun rancangan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian pengalaman belajar apa yang menarik tetapi kurang berguna? Menurut saya yaitu pada penerapan pembelajaran THRL. Ketika saya melakukan PPL di SMP Negeri 4 Sumbang, yaitu ada salah satu tugas di mana tugasnya adalah mewawancarai seorang guru yang sudah menerapkan pendekatan THRL. Tapi realitanya ketika kami melakukan wawancara, ada beberapa guru yang masih belum paham mengenai pendekatan THRL. Bahkan ketika ditanya apakah sudah pernah melakukan pendekatan THRL, jawabannya adalah belum. Kenapa? Guru tersebut beralasan bahwa ketika menerapkan pendekatan THRL itu nanti akan menimbulkan kesenjangan. Jadi nanti kan biasanya kalau pendekatan THRL itu kan
berkelompok, kayak misalkan yang mahir itu mahir, terus sedang itu sedang, kemudian rendah itu rendah. Nah, menurut guru itu adalah nanti menimbulkan kesenjangan sosial, dan karakteristik siswa di SMP Negeri 4 Jombang itu biasanya mereka mau berkelompok tapi itu dengan orang yang dekat. Jadi walaupun guru tersebut sudah ini nanti kelompoknya ini sama ini, tapi mereka tetap tidak menghendaki atau tidak mau. Pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai seorang guru? Menurut saya, selama proses pembelajaran, terutama pada prinsip pengajaran dan asesmen atau PPA, semua topik itu memiliki nilai yang menarik dan berguna. Jadi dalam setiap pembelajaran itu pasti ada manfaat yang dapat kita peroleh. Kemudian, apa yang terjadi? Saya milih topik 2 yang saya pelajari, pemahaman awal yang saya ketahui. Jadi waktu itu ketika awal kuliah saya masih ingat banget, waktu itu Bu Is selaku dosen mata kuliah PPA itu pernah bertanya kepada saya apa yang dimaksud dengan asesmen. Tapi waktu itu saya menjawabnya adalah asesmen adalah alat untuk melakukan survei kepada guru. Padahal sebenarnya asesmen itu adalah alat yang digunakan untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik yang dari mulai diagnostik, kemudian formatif, kemudian sumatif. Kemudian saya memilih topik 4 yaitu CRT. Jadi waktu itu saya pernah ini ketika sudah selesai sidang skripsi, waktu itu saya diminta oleh dosen saya untuk membantu beliau mencari data yaitu mengenai budaya kearifan lokal. Jadi waktu itu saya dan dosen saya itu berkunjung ke sekolah-sekolah. Kebetulan beliau sedang mengerjakan tugas disertasi beliau yaitu pembuatan komik digital berbasis kearifan lokal. Dan waktu itu beliau cerita bahwa saya mendapatkan beasiswa karena penelitian saya ini, disertasi saya ini katanya menarik loh. Saya tanya kenapa menarik? Karena pembelajaran CRT ini di abad 21 ini sangat diperlukan dalam pembelajaran. Jadi ketika kita menggunakan pendekatan CRT ini, nanti materi yang kita sampaikan itu lebih dekat dengan peserta didik. Kemudian mengapa hal tersebut dapat terjadi? Ketika ditanya sama Bu Is, kenapa kok saya menjawabnya asesmen itu adalah alat survei? Mungkin karena waktu itu pengetahuan saya yang masih kurang dan masih belum belajar lebih banyak mengenai asesmen tersebut. Kemudian analisa artefak pembelajaran. Artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti pendukung hasil refleksi pengalaman belajar, yaitu pada koneksi antar materi, prinsip pengajaran dan asesmen. Topik 2. Saya menyadari bahwa asesmen itu adalah sebuah alat penunjang untuk mengetahui kebutuhan karakteristik dari peserta didik. Asesmen itu bukan hanya sebagai sekedar nilai, tetapi juga sebagai tahap pelaporan bagaimana perkembangan peserta didik itu selama proses pembelajaran. Kemudian ada koneksi antar materi. Topik 4 yaitu pendekatan CRT. Saya menyadari bahwa di dalam suatu proses pembelajaran, pendekatan CRT adalah pendekatan yang sangat dibutuhkan di dalam pembelajaran, karena dengan menggunakan pendekatan ini bisa membuat pembelajaran menjadi lebih relevan dan lebih mudah dipahami oleh peserta didik karena bertemakan dengan budaya sehingga dekat dengan kehidupan peserta didik. Kemudian, apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berkisar kepada siswa, apa yang akan saya lakukan? Yang pertama adalah saya ingin menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Kemudian, menjadi seorang guru yang bukan hanya mengajar tetapi bisa mendidik. Kemudian, menciptakan asesmen yang memerdekakan peserta didik, yaitu dengan merancang asesmen sesuai dengan kebutuhan karakteristik peserta didik. Dan yang terakhir adalah menyajikan materi yang menghubungkan kehidupan sehari-hari dengan menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Saya dapat menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Terima kasih. Cuma sekian presentasi dari saya. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan.
Udah ya, Mbak.